Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini adalah latihan di bagian operasi aljabar dan relasi dan fungsi. Beberapa item saja yang sudah Ibu ambil. Kalau kalian perhatikan slide yang udah Ibu berikan, mungkin ada beberapa yang sudah mencoba menjawab beberapa soal yang dua bab itu nanti yang akan muncul di UTS ya. Jadi ada dua soal, satu soal dari operasi aljabar dan satu soal dari relasi dan fungsi. Oke, ini pertemuan ke-7. Ibu harap slide show-nya sudah ada, sudah bisa dilihat sama-sama. Kita lihat ini pertama mengenai operasi himpunan. Sorry, ini bukan operasi himpunan, operasi aljabar maksudnya. Operasi aljabar dan relasi dan fungsi. Ini ada beberapa buku soal gitu yang Ibu ambil yang tidak Ibu translate ya, tidak Ibu terjemahkan gitu ya. Tapi nanti kalau soalnya bahasa Indonesia pasti. Nih contoh misalnya kalau kita simplifikasi atau kita sederhanakan bentuk ini jadinya apa gitu ya. Berarti kan kita tahu nih kurung-kurungnya ini kita sederhanakan ya kan, yang sama-sama X kita kelompokkan yang sejenis. Berarti ini jadinya 8X plus 14 dikurang 6X min jadi plus 12 jadinya ya kan. Kita kelompokkan yang sejenis berarti 8X min 6X plus 14 plus 12 ya kan, sama dengan 2X plus 28. Oh, nggak ada pilihannya. 26, Bu. 26, sorry. Ya, salah hitung. Iya, berarti yang ini ya. Oke, mudah. Ibu harapkan yang mudah-mudah ini nanti kalau ada soalnya mah bisa juga mengerjakan ya. Kemudian sama yang ini, ya itu tadi kita kelompokkan tetap berdasarkan kita buka kurungnya, berarti ini jadi 3X Y kuadrat. Selalu urutkan dari abjad terkecil dulu, ingat kuncinya ya, selalu abjad terkecil walaupun dia nanti pangkatnya mungkin ini lebih tinggi atau yang ini lebih tinggi, nggak masalah gitu. Pokoknya urutannya adalah seperti berikut. Ini berarti Y pangkat 3, ya kan? Ditambah dibagi 2, 6X Y kuadrat, kemudian dikurang Y pangkat 3, ya kan? Sama dengan, berarti ada yang bisa kita kelompokkan, yaitu 3X Y kuadrat tambah 6X Y kuadrat. Ini bisa cancel, bisa saling habis gitu ya. Sehingga dapatnya adalah 3 tambah 6 adalah 9X Y kuadrat. Ya. Nih. Soalnya nggak akan pilihan ganda ya. Ini contoh soal aja Ibu ambil. Kalau Ibu kasih soal ya selesaikan atau sederhanakan bentuk ini gitu ya. Kalau ini berarti berapa? Min 8 kali 7, 5, 6 X pangkat ya. Ingat kalau pangkat bukan dikalikan berarti dia apa? Sama ini tadi bukan dikalikan berarti dia apa ini? Ditambah. Berarti X pangkat 9. 9 di min jadi plus 8 kali 3 24 X pangkat 8 ya. Nih. Boleh mau kalau mau dikelompokkan lagi, kalau dikelompokkan lagi sebenarnya jadi balik sini lagi gitu ya. Nggak usah dikelompokkan karena kita mau mencari nilainya. Kalau ini kita kelompokkan lagi jadinya ini lagi dong gitu. Ya. Tapi ini juga bisa disederhanakan, lebih disederhanakan jadi X pangkat 8 ya kan. 56 dengan 24 ada yang sama nggak selain 8? Nggak ada ya. Sekalian 8. 8 cuma 8. Jadi kalau kita mau sederhanakan lagi berarti min 7X plus 3 gitu ya. Tapi artinya apa ini dengan ini mah sama. Jadi kita biarkan aja yang ini. Gitu ya. Oke. Sekarang sederhanakan bentuk aljabar di bawah ini menjadi bentuk yang paling sederhana.
bisa kita asumsikan bahwa konten atau isi dalam bracket, dalam kurung itu harus dievaluasi pertama kali. Himpunan aturan itu nanti ada di chapter ini apa namanya, abaikan aja kata-kata ini karena Ibu ambil dari soal gitu ya. Nih, misalnya ini nomor A. Berapa? Berarti kalau kita kalikan adalah 30 A pangkat 3 B kuadrat, ya kan? Kemudian kalau B, 3 kali 2, 6 A pangkat 3 B kuadrat, ya kan? C, berarti apa ini? Ini kan kita kaliin dulu nih. Kurungnya disederhanakan dulu 12 AB per 6 AB kuadrat, ya kan? Ini bisa coret, ini juga tinggal 1, dan 12, 6, 2. Jadi, apa? 2 per B. Ya, atau 2B min 1. Kemudian nomor D. A per B dibagi B per C. Sama aja dengan pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya. Berarti dikali B bagi C. C per B. Sama dengan AC per B. Ya. Nomor E. 9AB per C dikali 2C per A. Ini cancel, ini cancel, berarti tinggal 9 kali B kali 2. 8A ya 18B. Nomor F. 2AB per C dikali 6A kuadrat C per B dikali BC per 8A. Ya. Jadi apa? Yang sama kita coret dulu gitu. Ya kan? Kemudian A yang ini sama A ini aja. 2 ini 4. Ya kan? Apalagi? Habis ya? Habis. Tinggal oh ini masih bisa nih 6 dengan 4 nih. Ini jadi 3. Ini jadi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 3, 6 bagi 2, 3. 2. Jadi A kuadrat. B ini dengan B ini, jadi BC-nya masih ada. BC 3 ya. 3 A kuadrat BC per 2. Ya, atau 3 per 2. Sambil cross check kalau Ibu ada keliru hitung ya. Nomor G. Waduh, nomor G ini panjang banget nyalinnya. Cukup nggak di sini ya? Coba kita buat di sini aja G. 6 akar YZ per P dikali 19 P per Y pangkat 5 per 2 dibagi 38 Z pangkat min 3 per 2. Kalau kita taruh ke bawah, di sini kan jadi Z pangkat 3 per 2. Ya kan, kalau naik jadi min 3 per 2. P pangkat min 1. PZ. Nah, gitu. Ini kurung juga. Masih kurung semua ya. Jadi kita asumsikan, kita selesaikan dulu yang di luar gitu. Berarti ini sebentar. Oke, kita kembali lagi nih. Berarti ini kan
6 Y pangkat setengah. Z-nya pangkat setengah juga ya kan. Ini kita bisa saling coret. Dikali 19 per Y pangkat 5/2. Panjangkan. Bagi 38 atau langsung kita kalikan aja. Berarti PZ pangkat 3/2 per 38. Kan gitu. Kan pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya. Berarti kita balik. Sehingga ini adalah 6 kali 19 berapa? Berapa 19 kali 6? Pokoknya kaliin aja lah. 19 kali 6. 114, Bu. Oke, 114. 114. Oke, 114. Ini kan bisa sama-sama dicoret nih. Pangkat 5/2 itu kan kuadrat dikali setengah. Gitu ya. Jadi gini. Y pangkat setengah, Z pangkat setengah per Y pangkat 2 dengan Y pangkat setengah. Ya kan, 2 ditambah setengah kan 5/2. Jadi, nah, tuh, tinggal kita kalikan dengan PZ pangkat 3/2 per 38. 38 dengan 114 bisa disederhanain nggak? Coba pakai kalkulator ya. Bisa, Bu, 3. 3 ya? Oke, nah, kalau 3 kan, nah betul. Ini berarti jadi 3, kemudian Z sama Z ini setengah ditambah 3/2 berarti berapa? 4/2 ya kan? 4/2 berarti 2, berarti Z kuadrat per Y kuadrat. Lihat betapa sederhananya dari bentuk yang paling rumit ini. Ya, tinggal seperti ini aja. Ya. Atau boleh ditulis gini. 3 Z kuadrat Y pangkat min 2. Boleh. Dalam pecahan tetap sini boleh, ini boleh. Jadi kalau ada soal yang keluar tuh, pastilah yang rumit-rumit kayak gini ya. Jangan yang mudah-mudah kayak gini dong. Malu lah mahasiswa masa soal yang kayak gini aja. Soalnya tuh model-model kayak G, kayak F gitu kan. Oke, yang F nanti dicoba sendiri. Ya, yang kurung itu yang seperti Ibu selesaikan tadi. Atau yang kayak G ini berarti kan A pangkat berapa? Min 3/2 ya. Min 3/2. Kalau ini dikalikan ya kan sifat pangkat gitu kan. Kalau ini A pangkat M dipangkatkan N, ya berarti A pangkat MN dikalikan aja. 3 dikali min setengah, min 3/2. Kalau ini juga gitu. Dan ini juga bisa kan diteruskan sendiri. Nggak harus kan sama-sama Ibu terus gitu kan. Udah Ibu jelaskan. Dicoba sendiri, jangan nggak dicoba. Ya. Oke, ini kosong ini seharusnya untuk soal yang tadi ya. Oke, sekarang kita lihat latihan relasi. Kalau ada 3 himpunan ini, kita disuruh mencari relasinya. Biasanya pakai tanda kali seperti ini ya. Bukan dikali silang, ini untuk menentukan pasangan terurutnya. Jadi kita kalikan dulu ini dengan ini hasilnya apa, nanti kita kalikan lagi dengan ini. Kalau mau mudahnya seperti itu gitu ya. Jadi pertama tuh yang nomor 20 ini, kita S kali T dulu gitu. Jadi pasangan urutnya disesuaikan. Ini satu dengan ini, satu dengan ini, satu dengan ini, dan terus gitu. Jadi tidak boleh terbalik-balik, nggak boleh yang ini duluan nantinya. Jadi ini kalau S dikali T berarti pasangan terurut pertamanya selalu anggota S dan pasangan terurut keduanya selalu T. Gitu ya, itu urutannya ya. Kalau S kali T nggak boleh S kali T nanti B duluan di depan sini, nggak boleh. Karena ini urutan yang kedua selalunya. Berarti kita tahu pasangan terurutnya apa aja. Ibu lupa dia ini harus dalam, coba Ibu cek di buku sebentar ya. Harus dalam kurung atau himpunan pasangan terurut. Oke. Jadi dia harus hasilnya itu adalah himpunan berupa pasangan terurut. Berarti kan kita lihat dulu nih. A dengan B ya kan? Nih kan selalu dipasangkan dulu. Kemudian A-nya kita selesaikan dulu. A dengan C, kemudian A dengan D. Ingat, A ini selalu jadi pasangan urut pertamanya, urutannya B
yang B, C, D ini selalu kedua. Oke, sekarang kita lihat yang keduanya. B dengan B, kemudian B dengan C, dan B dengan D. Nah, kemudian yang urutan ketiga yaitu C dengan B, kemudian C dengan C, dan C dengan D. Gitu urutannya ya. Nggak boleh terbalik-balik. Walaupun sama ini berbeda karena satu milik S dan satu milik T. Itu ya, karena kita mencari hubungan atau relasinya. Ini baru S kali T, sekarang kan kita ada W. Jadi S kali T kali W berarti sama tadi. Ini tadi dikalikan yang ini. Berarti ini yang pertamanya selalu pasangan ini dan yang keduanya selalu ini. Berarti himpunan A, B, A, ya kan? Kemudian yang ini A, C, A. Oh sorry. Yang ini dan yang ini, yang belakangnya sorry. Jadi kita habiskan dulu ya pasangannya untuk yang sama angkanya. Oh, atau pertama aja dulu ya. Ini dulu yang pertama. Oh ya, betul lah. Betul yang kayak tadi. Biar nggak bingung. Kayak ini tadi Bu. Habiskanlah dulu yang ini. Pertamanya semua ini untuk yang A dulu. Kayak itu tadi kan AB, AC. Enggak ya. Satu dulu ya. AB, AC, AD. Berarti AB, A. Kemudian A, B. A, B, D gitu. Kemudian A, C, A, C, D gitu. Kemudian C, A, D sekarang A, D, A, D, D. Terusnya B, B, A, B, B, D. Kemudian B, C, A. B, C, A, B, C, D. Kemudian B, D, A. B, D, B, D, D. Kemudian B, D, A, B, D, D. Nah, banyak gitu kan. Kemudian BD udah CB. CBA, CBB. CBD, sorry. Kemudian CCA, C, C, D. Satu lagi CDA, CDD. Nah, gitu. Jadi jangan langsung sekaligus, pasti ruwet mikirnya. Jadi kita buat aja yang ini. Bu, boleh nggak saya buat yang ini dulu? Boleh, T kali W dulu boleh. Nanti pasangan pertamanya S. S akan selalu jadi pasangan urut yang pertama dan T kali W itu adalah pasangan urut kedua. Boleh, pasti sama. Yang nggak boleh ini kali ini gitu ya, sesuai urutannya. Ya, jadi boleh. Nanti kamu coba S dikali T kali W dulu. Nah gitu. Coba cari yang ini dulu, baru dikalikan yang ini. Ini kalikan hasil kali ini. Hasilnya masih sama. Oke, yang berikutnya nomor 21. Tentukan nilai X dan Y, di mana A ini dan B ini. Artinya apa? Ini kan pasangan terurut. Dalam relasi pasangan terurut ya pasangkan yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Nggak boleh. Cross itu nggak boleh. Berarti kalau dari contoh itu, dari soal itu kan X plus 2 sama dengan 5 dong. Berarti X-nya adalah 3 gitu. Kemudian 4 sama dengan 2X plus Y. Tadi udah dapat X-nya 3, berarti 2 kali 3 ditambah Y 4. Ya kan, berarti 4 dikurang 6 sama dengan Y. Y-nya adalah min 2. Gitu, berarti X-nya 3, Y-nya min 2. Sama, ini yang nomor A. Gimana yang nomor B? Itu Y min 2 sama dengan X min 1. Kemudian 2X plus 1 sama dengan Y plus 2. Berarti apa nih? Sederhanakan dulu. Jadinya apa? Y min X sama dengan min 1 plus 2 jadi plus 1 ya. 1 saja.
Kemudian 2X min Y, kita pindah ruaskan ya. 2 dikurang 1, 1. Kita pindah ruas ya, paham ya? Paham itu kita pindah ruas itu jadinya apa? Kita bisa selesaikan dengan eliminasi dong kalau sudah seperti itu. Ya kan? Sehingga di mana Ibu tulis? Bisa di sini aja ya. Soalnya kalau pindah halaman lupa nanti Ibu soalnya. Berarti Ibu salin ulang. Azan ya. Ibu sambil mengerjakan aja ya. Kalian lihat, nggak usah ngomong dulu. Nih. Tambahkan aja. Karena kalau ini tambah 0, ini berarti. Nah, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi 1, 2, 1, 3. Oke, kita dengarkan azan dulu lah di tempat Ibu azan. Oke, kita teruskan. Sekarang kita lihat fungsi ya. Di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x. Kita diminta mencari nilainya. Dari A sampai F. Ya, mudah juga ini ya. Kalau A kita lihat F1 ya berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 adalah 4. Kemudian kalau F akar 2 berarti apa? Akar 2 dipangkatkan 3 ditambah 3 akar 2. Akar 2 dipangkatkan 3 berarti berapa? 2 itu kan pangkat setengah. Ya, dipangkatkan 3 ditambah 3 akar 2. Berarti 2 pangkat 3 per 2 ditambah 3 akar 2. Atau ya, itu aja. Pangkat. Kalau 3 per 2 kita pisah. Itu dijadiin 2 akar 2 aja, Bu. Boleh juga. Boleh juga. Ya, dijadikan 2 akar 2. Oh ya, biar disederhanakan ya. Sehingga menjadi 5 akar 2. Ya. Oke. Nomor C.
F seperempat, ya tinggal masukkan nilainya aja. Seperempat pangkat 3 ditambah 3 kali seperempat adalah berapa? 1 per, sebentar, ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini berarti berapa? 64. Oke, 64 ditambah 3/4. Bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya harusnya. 64 ya kan? 1, tadi 16 ya. 16 kali 4, 64 ya? Ya enggak? Ya, 64. Berarti 16. 16 kali 3, 48 ya? 8 ya, 48. Berarti 49/64. Kalau mau disederhanakan, sederhanakan lagi, bisa nggak? Bagi 3 masih bisa. Ini bagi 3, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya bagi 3 ya? Nggak. Kalau nggak bisa, biarin aja. Oke, yang D. F1 plus H berarti 1 plus H pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 plus H. Berapa? Kalau lupa, 1 plus H pangkat 3. nggak bisa lah. Ini pangkat 3, ada caranya. 1 plus H kuadrat, ya kan? Plus 3 kali 1 plus H. Ini bisa juga sih langsung kita kelompokkan aja. Ini 1 plus H, 1 plus H. Berarti ini 1 plus H dikelompokkan dikali 1 H plus kuadrat plus 2H plus 1. plus 3. Kelompokkan, ini kan sama-sama 1 plus H. 1 plus H, berarti yang ini 1 plus H kuadrat ditambah 3. Ini dijabarkan. Nanti dikaliin juga sih, masih tetap harus dikalikan juga. Ini berapa? 1 plus 2H plus H kuadrat plus 3, ya kan? Ini menjadi 1 plus H, 1 plus, ini 4, 1 tambah 3, plus 2H plus H kuadrat. Ya kan? Sudah selesai? Belum. Kalikan dulu nih. 4 ditambah 2H ditambah H kuadrat ditambah 4H ditambah 2H kuadrat ditambah H pangkat 3, ya kan? Kalikan kan ini dulu, kalikan semua. Ini kalikan semua. Udah, kita sederhanakanlah. H pangkat 3, 2H tambah 1 berarti 3H kuadrat. Kemudian 4H ditambah 2H, 6H, apa lagi? 4. Ya. Dengan cara yang sama kalian bisa menyelesaikan. Ini kalau E tadi kan kita sudah ada nih 1 plus H. F1-nya juga sudah ada nih. Mana tadi F1? Nih F1. Ya udah tinggal kaliin aja. Berarti kalau F1 plus H. Kalau belum ada, kalian cari satu-satu. Gimana cari satu-satu? Ya cari dulu F1 plus H ini. F1 ini baru kita kurangkan. F1 plus H tadi adalah H pangkat 3 plus 3H kuadrat plus 6H plus 4 dikurang F1. F1 kita 4. Nah, berarti H pangkat 3 plus 3H kuadrat plus 6H. Ya. Oke. Yang ini sama aja. Artinya kamu cari dulu ini, kemudian kamu cari ini, baru kurangkan. Gimana cara mencarinya? Ya substitusikan. Ingat 2 plus H. Semua X digantikan dengan 2 plus H pangkat 3. Pangkat 3 itu kan 1 plus H dikali 1 plus H dikali 1 plus H. Nggak boleh
kalau 1 plus H pangkat 3 menyelesaikannya jadi 1 plus H pangkat 3, nggak boleh, hati-hati, ini aljabar. Ingat kemarin kita belajar operasi aljabar, ini pangkat. Jadi kita apakan? Yaitu tadi salah satunya harus kita selesaikan dulu faktornya. Berarti kalau kita mau yang di depan ya berarti kan adalah 1, ini kan 1 plus H ditambah H kuadrat. Jadi 1 plus 2H plus H kuadrat ya dikali 1 plus H. Gimana caranya ini? Berarti kan ini kalikan dulu ini kalikan yang kedua, ini kalikan yang pertama, ini kalikan yang kedua, terus dikalikan semua. Hati-hati ya, ini sangat mudah, tapi kalau sampai keliru kecewa juga Ibu. Gimana kalian menyelesaikan selama ini di SMA gitu ya. Ini sangat-sangat mudah. Operasi aljabar saja menuntut ketelitian yang tinggi. Kalau setelah menyelesaikannya cek lagi ulang. Salah nggak? Benar nggak hitungan saya gitu ya. Jadi yang F kerjakan sendiri nih. Berikutnya, sekarang tentukan apakah fungsi ini genap, ganjil, atau bukan keduanya. Nggak perlu di sketch grafnya. Ya. Ingat fungsi genap kemarin, genap. Fungsi dikatakan fungsi genap jika apa? Jika f min x itu sama dengan fx. Nah, minnya hilang jadi tinggal fx. Dan fungsi ganjil itu jika f min x sama dengan min fx. Nomor 15 sekarang, coba lihat sama-sama. Fungsi ganjil atau genap? Fx-nya adalah min 4. F min X-nya berapa nih? Coba, ayo siapa yang bisa menjawab? F min X-nya berapa? 4, Bu. Ingat ya. Plus 4, Bu. Ingat ya. Yang berubah itu adalah X. Kita masukkan min X ke Fx. Yang Tetap ada, min 4. Iya, tetap min 4. Kenapa tetap min 4? Tidak ada variabel X. Iya, tidak ada variabel X. Terserah mau min mau plus, kok itu tetap min 4 dong. Berarti ini fungsi apa nih? Min 4 itu sendiri adalah Fx, ya kan? Berarti ini fungsi Genap. apa? Iya, fungsi genap. Ya, ini soal paling mudah, tapi selalu mahasiswa pertanian itu keliru. Ya pokoknya yang min kalau dimasuk ke min jadi plus. Iya kan, yang berubah itu kalau ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya, ya berapapun kalau kita mau masukkan nilainya, kita kalikan F1000 aja dari min 4. Ya tetap min 4 dong, nggak ada X-nya. Ini kan fungsi konstanta, gitu ya, hati-hati. Nomor 16. Fx sama dengan 3x nih. Sekarang kalau F min X jadinya berapa? Min 6x. Min. Min 6x. Kenapa bisa jadi 6? Dari mana? Dikalikan sama siapa? Min 3x, Bu. Min 3x, Bu. 3 dikali min X ya kan? Gitu kan asalnya. Gantikanlah yang ada X-nya dengan min X. Karena kita mau substitusikan ini. Itulah kita belajar fungsi. Ini sendiri sama dengan berapa? Min 3x. Sama dengan min fx. Ya kan? 3x ini adalah ini kan? Nah, fx. Nah, jadi kalau f min x sama dengan min fx, berarti ini fungsi apa nih? Ganjil. Ganjil. Iya, fungsi ganjil. Kemudian nomor 17. Bisa tidak keduanya ya, hati-hati. Jangan dipaksakan dia harus genap, jangan dipaksakan dia ganjil, tapi jangan pula dipaksakan dia bukan kedua-duanya. Cek aja kalau dia genap-genap, kalau ganjil ya ganjil gitu. Sekarang kita lihat fx ini.
2x plus 1. Maka kalau f min x-nya berapa jadinya? 2 dikali berapa? Min X. Min X. Ditambah 1. Sama dengan berapa? Min 2x plus 2x 1. plus 1. Kemudian kalau kita pisahkan menjadi min fx, bisa nggak? Min 2 min Min. buka kurung x min 1. Nah, sama nggak dengan fx? Enggak. Enggak. Tidak sama dengan min fe. Berarti ini apa? Tidak keduanya. Iya, bukan keduanya. Sekarang kita lihat 18. Fx-nya adalah 3x min akar 2. F min x-nya berapa? 3 dikali min x, ya kan? Min akar 2. Atau Min 3. menjadi ya min 3x min akar Min 2. Jelas ini tidak akan sama dengan fx karena fx-nya ini. Jadi fungsi genap bukan pasti. Sekarang kita lihat kemungkinannya kalau dia fungsi ganjil berarti kita harus keluarkan minnya. Sehingga min 3x plus akar 2 Akar 2. yang juga bukan merupakan f. Si Iya, bukan juga ini. Berarti apa? bukan keduanya. Iya, bukan keduanya. Nah, kesalahan mahasiswa itu kadang-kadang ininya dikeluarin, ininya masuk, tetap dibilangnya fx. Padahal fx-nya kan ini. Nih fx kita nih ini loh. Lihat yang ini. Harus sama dengan ini. Ini kan nggak sama. Sorry, ini f besar ya. Oke, masih kita lihat lagi. Ingat kan ya soalnya tuh 3x kuadrat tambah 2x min 1. Apa tadi? Gx 3x kuadrat plus 2x min 1. Benar nggak? Oke, 3x kuadrat plus 2x min 1. Oke, sekarang kita buat G min X-nya. Apa nih? 3, kemudian Min min 3x kuadrat 3 min x X kuadrat. kuadrat plus 2 kali min x min 1. nih ya. Min X-nya dikuadratkan. Kalau ngomongnya jangan min X kuadrat. Lain artinya min X kuadrat. Artinya X-nya yang kuadrat. Tapi kalau min X dikuadratkan, artinya min-nya pun ikut kuadrat. Ya. Ini sering juga ini. Kesalahan seperti ini yang selalu, makanya Ibu tekan-tekan terus berkali-kali itu sering kali mahasiswa. Ini jadi apa nih? 3x kuadrat min 2x kuadrat Min X. min 2x Min 3X kuadrat. Min karena kalikan dengan min jadinya plus ya kan. Jadi 3x kuadrat min 2x min 1. min 1. Kalau kita lihat apakah sama dengan gx? Enggak ya kan. Berarti bukan fungsi genap. Apakah fungsi ganjil? Kalau kita keluarkan kan jadi gini. Min 3x kuadrat plus 2x plus 1. Jauh malah bukan gitu kan. Berarti tidak keduanya. Bukan keduanya. Ya. Oh, sorry G. Kita lihat lagi. Terakhir itu U pangkat 3/8. GU U pangkat 3/8. Nah, gitu. Kalau G min U berapa? Berarti min U dipangkatkan 3/8. Ingat kalau negatif dipangkatkan ganjil hasilnya akan negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti boleh kita keluarkan seperti ini jadinya. Ya kan per 8. Genap nggak mungkin ada negatifnya tetap. Tapi apakah mungkin ganjil? Iya, karena kalau kita keluarkan min U pangkat U 3 pangkat 3/8. sama dengan min F
GU salah. fx fu GU. gu Ini GU ya. Jadi adalah fungsi ganjil. gitu ya. Cek lagi betul-betul ya latihan-latihannya. Nah sekarang kalau ini ada dua fungsi fx dan gx ditentukan menurut operasi-operasinya. Kalau A, f tambah G2 berarti apa? Artinya kan F2 ditambah G2 ya kan? Berarti F2 di sini berapa? 5 2 ditambah 5 ditambah 4. A kuadrat 4 ding. Ya kan? Iya. Oke. F2 itu dari sini. Kalau ada yang bingung berarti 2 tambah 3. Kalau EG2 berarti 2 kuadrat. Gitu ya. Yang B, F dikali G 0. Berarti F0 dikali G 0. F0 berapa? 0 tambah 3 dikali 0 kuadrat. Sama dengan 0. Kemudian C. G 3 dibagi F3. G3 berapa? 9. 3 kuadrat per F3, 3 tambah 3 ya kan? 9 per 6. Adalah berapa? 3 per 2. Gitu 3 ya. per 2. Nomor D. F bundaran G1. Artinya apa? F G1. Ya kan? G1 sendiri berapa? 1 kuadrat. X, iya, 1 kuadrat. F1 sendiri adalah 1 tambah 3 adalah 4. Nah. Kalau E, G bundaran F1. Berarti apa? G F1. G dari F1 berapa? 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Gitu. Sebenarnya nggak boleh sih buat sama dengannya kayak gini ya. Nggak ada, ini penulisan ibu aja. Oke. 3 sama dengan G4. G4 adalah berapa? 4 kuadrat 16. F. G bundaran F Min 8. berarti sama dengan G G F min 8. Sama dengan G F min 8 berapa? Min 8 tambah 3. 64. 5. G min 5. Berarti min 5 dikuadratkan. 25. Adalah 25. Oke. Kira-kira seperti itu soal-soalnya ya. Selesai. Itulah kira-kira sekelumit bahasan mengenai operasi aljabar dan juga relasi dan fungsi. Jadi kalian pelajari saja bab-bab yang kemarin, 2 bab itu aja pelajari untuk materi UTS kita minggu depan. 2 soal, 1 dari operasi aljabar dan 1 dari relasi dan fungsi. Mungkin ada yang dapat materi relasi, mungkin ada yang dapat fungsi, operasi-operasi aljabarnya juga macam-macam. Fungsi-fungsinya tadi ada, Ibu belum ketemu tadi soalnya nggak sempat nyari ya. Ada fungsi inverse, ada juga fungsi genap ganjil tadi, ya kan? Ada komposisi fungsi, operasi-operasi aljabar. Tolong dibaca saja sesuai dengan materi yang ada di slide kita kemarin. Jadi Ibu ambil topik-topik soal-soalnya, tipe-tipenya seperti itu kan, contoh-contohnya ada. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Videonya nanti dipelajari lagi, diulangi lagi kalau ada yang bingung gitu ya. Hati-hati Ibu tadi bilang ketelitian sangat penting. Salah sedikit ke bawahnya pasti salah semua. Ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, Ibu screenshot dulu kehadirannya.
Jadi nanti malam nggak usah nggak usah pop quiz karena kita nggak materi hari ini. Kita cuma latihan soal ya. Sama minggu depan juga kalau kita UTS setiap kali kita cuma latihan ataupun kita ujian, baik kuis UTS ataupun UAS pasti tidak akan ada pop quiz karena kita tidak mempelajari materi. Pop quiz itu tujuannya hanya untuk mengingat kembali materi yang sudah Ibu ajarkan pada siang harinya gitu ya. Kalau kita cuma latihan soal nggak usah. Karena apa? Keterbatasan pop quiz dalam e-learning itu akan sangat sulit kalau tipe soalnya berbentuk angka-angka. Makanya Ibu lebih banyak teori supaya kalian latihan membaca, mengingat-ingat gitu. Karena kalau angka-angka akan sulit gitu. Nggak bisa malah. Selalu keliru Ibu menuliskannya. Print screen. Oke, kita simpan dulu. Oke, Ibu kira cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah menjelang sore malah ya, sudah azan ashar gitu ya. Besok sampai Jumat kita ini ya, cuti bersama ya. Tapi kalau sama Ibu sih mahasiswanya tetap ini, tetap apa namanya, tetap mengerjakan. Ada yang dikerjakan lah, jangan sampai tidak bekerja, walaupun tidak kuliah Zoom. Kalaupun harus kuliah, Ibu kasih videonya aja ke mahasiswa. Karena kalau mau ganti hari itu akan sangat sulit gitu. Mendingan mahasiswa tetap belajar mandiri aja. Kalaupun ada materi yang perlu disampaikan sih, kalau kelas Ibu screenshot video aja. Untung aja minggu ini adalah kelas yang senior. Kan Ibu cuma ngajar kelas senior gitu ya. Jadi Ibu buat aja ini apa, memang materinya minggu ke-12 sekarang. Ini kan kalau yang semester lama kan ini 12 ya. Kalian minggu ke-7, kalau yang semester lama itu minggu ke-12. Jadi pas memang kuis. Jadi mereka mengerjakan soal. Oke, dengan tidak berpanjang-panjang, Ibu tutup kuliah kita pada hari ini. Ingat minggu depan nanti begitu pukul 1.30 langsung dibuka soalnya. 1 jam saja diberikan waktu untuk mengerjakan soal. Jangan terlambat. Tepat waktu, sinyalnya cari yang bagus. Kalau nggak bagus pindahlah ke tempat yang sinyalnya bagus. Gadgetnya dipersiapkan. Jangan sampai ada yang lowbat lah, ternyata mati lampu lah, dan lain hal sebagainya gitu, karena sudah Ibu informasikan 1 minggu sebelumnya. Jadi mahasiswa tidak memiliki alasan apapun gitu ya. Kecuali musibah ya nggak tahu kalau musibah gitu ya. Kalau cuman hal-hal teknis itu tolong disikapi dengan bijaksana oleh para mahasiswa. Oke. Kalau ternyata e-learning down pada saat kalian harus mendownload soal akan Ibu bagikan ke WhatsApp gitu ya. Jadi banyak cara menuju Roma gitu. Ibu tutup kuliah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.